warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Faturrahim, nomor induk mahasiswa T 2019-2146. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi peserta didik dan variasi individual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diferensiasi peserta didik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, psikologi sosial. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Yang keempat, kerugian sosial. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, etnis atau ras. Yang pertama adalah masyarakat. Sebagian besar psikologi pendidikan berfokus pada level individu dan bagaimana orang memahaminya dan bereaksi terhadap lingkungan mereka. Pada kenyataannya, sistem pendidikan adalah bagian dari masyarakat, dan hubungan ini dapat berpengaruh kuat apa yang bisa dicapai oleh sekolah. Seperti yang kita lihat, ahli teori yakni Vygotsky percaya bahwa proses pendidikan pada dasarnya adalah pengembangan pengetahuan dan pemahaman anak-anak dari budaya sosial tempat mereka tinggal. Yang kedua adalah psikologi sosial. Psikologi sosial secara tradisional berusaha melakukannya jelas fungsi sosial dan dengan mempertimbangkan caranya individu beroperasi sesuai dengan keinginan mereka. Ada beberapa area namun di mana menjadi tidak berarti untuk membedakan antara psikologi dan sosiologi, dan pendekatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan explanation yang menginformasikan masyarakat dan individu perspektif berbasis sekutu. Interaksionisme simbolik adalah salah satu pendekatan penting tersebut dan didasarkan pada karya awal psikologi sosial mid 1934. Yang ketiga adalah fungsi pendidikan. Dari perspektif struktural fungsionalis dasar, sistem pendidikan ada untuk mengajar yang disepakati oleh tubuh pengetahuan untuk siswa untuk memungkinkan mereka untuk beroperasi di dalam masyarakat. Ini sebagian besar pendekatan akal sehat dan kebanyakan orang akan melakukannya. Setuju bahwa salah satu tanda utama keberhasilannya adalah untuk siswa lulus pada ujian. Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Sesi pada tahun 1990, menemukan bahwa yang paling penting faktor yang menentukan pendapatan orang bukanlah mereka kemampuan umum, tapi jumlah dan level pendidikannya. Yang keempat, kerugian sosial. Keyakinan tentang pentingnya ekonomi pendidikan. Perselisihan juga dapat menimbulkan kekhawatiran yang dimiliki seorang negara mungkin bekerja buruk dalam dasar tertentu keterampilan jika dibandingkan dengan negara lain. Faktanya sering sekali sulit untuk membandingkan suka dengan survei besar di 41 negara. Studi Matematika dan Sains Nasional pada tahun 1996 menemukan bahwa kinerja keseluruhan anak-anak di Inggris misalnya cenderung tinggal kelas menengah. Yang kelima adalah jenis kelamin. Saya mengacu pada perbedaan biologis di antara kedua individu. Bagaimanapun identitas gender atau seorang persepsi tentang peran mana yang dia cocokkan menjadi lebih penting dalam menentukan perilaku dan berbagai proses sosialisasi. Itu kemungkinan ketidaksetaraan gender atau diskriminasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan penting karena mereka bisa membentuk dasar untuk masalah jangka panjang dengan pencapaian mens atau perilaku sosial. Yang keenam adalah etnis atau ras. Istilah ras biasanya merujuk pada orang yang dari tampaknya berbeda biologis dan geolatar belakang grafis. Ini telah digunakan sebagai dasar untuk perbandingan kemampuan intelektual dan untuk mendukung penilaian stereotip. Dalam kasus ini bahwa ciri-ciri fisik tertentu terkait pada pola pikir dan perilaku yang spesifik. Selanjutnya, variasi intelijensi peserta didik. Tes kecerdasan individu. Dua tes kecerdasan utama yaitu diberikan kepada anak-anak secara individu saat ini adalah Stanford Binet Test dan skala Whistler. Yang pertama adalah tes Binet. Versi awal dari Binet adalah yang pertama terkenal tes kecerdasan, dikembangkan pada tahun 1904. Kementerian Pendidikan Prancis bertanya psikolog Alfred Binet untuk merancang metode untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bisa belajar di sekolah. Selanjutnya adalah The Whistler Scale. Serangkaian tes lain yang banyak digunakan untuk menilai kecerdasan penyok disebut skala Whistler, dikembangkan oleh psikolog August David Whistler. Tes kecerdasan kelompok. Tes kecerdasan kelompok termasuk tes kecerdasan Lorndike dan tes kemampuan sekolah Otis Lennon. Tes kecerdasan kelompok lebih dari itu nyaman dan ekonomis daripada pengujian individu, tetapi mereka memiliki kekurangan ketika tes diberikan kepada kelompok besar. Penguji tidak dapat membangun hubungan baik, menentukan tingkat kecemasan siswa, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.